Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa dengan kalian lagi di konten kali ini. Dan seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media. Berikan tanggapan, opini kalian di kolom komentar. Kita jaga etika dalam bersosial media. Dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama, teman-teman. Kini cuma rakyat biasa Jokowi efek masih kuat di Pilpres Selalu 2029. kata Anda Menarik, tadi, waktu itu menentukan. waktu menentukan. Ini di tengah-tengah berbagai isu. Saya ketemu beberapa pollster, mereka tidak menyebut angka, tapi mereka bicara tentang tingkat kepuasan terhadap Tingkat kepuasan, pemerintahan Prabowo menurun. Kita tidak yes. tahu persis angkanya, walaupun ada yang mengumumkan secara terbuka bahwa itu masih tinggi, gitu. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu kan, saya kira partai-partai politik juga tahu situasi ini gitu. Yeah. Dan kalau diam saja dalam situasi itu, berarti mereka kehilangan kesempatan kan, misalnya untuk mengambil posisi atau melakukan manuver yang membuat mereka lebih eksis dalam situasi seperti ini. Itu yang membuat saya juga bertanya tentang Pak Jokowi. Kenapa itu dilakukan sekarang? Pasti beliau juga tahu punya data poster itu gitu. Menurut saya begini Bang Don ya. Pertama, memang ada dua survei yang bertolak belakang ya. Satu poll tracking yang merilis bahwa approval presiden masih tinggi 72 sampai 74%. Satu lagi Indopol yang menunjukkan penurunan cukup tajam ya. Nah, memang yang menjadi anggota Persepi Indopol. Poll tracking sudah tidak lagi menjadi anggota Persepi. Tetapi dari data, maksud Anda untuk bisa mempertanyakan kredibilitas sebuah survei bukan? Minimal anggota Persepi bisa dimintai pertanggungjawaban secara metodologis. Tapi yang menarik dari data Indopol adalah yang turun bukan hanya popularitas Pak Prabowo, Wapres juga drop tajam. Ini lagi-lagi menunjukkan tesis saya tadi. Jadi kalau keduanya itu seperti ada persaingan di bawah meja, itu yang rugi dua-duanya. Jadi karena memang bagaimanapun keduanya maju dalam satu paket, dalam satu tarikan nafas. Itu clear kok data dari Indopol. Jadi menurut saya untuk menyelamatkan persaingan, tunda dululah soal relasi yang bisa dibaca saling harus bergandengan bersama untuk membangun bangsa sebenarnya. Ya. Tapi yang kita lihat hari ini, Mas Gibran sebenarnya manut-manut aja teman-teman. Mas Gibran menjaga hubungan sebenarnya. Yang terlihat malahan yang di circle-nya Pak Prabowo yang mau untuk Gibran jangan dulu menonjol atau gimana pandangan kalian teman-teman ya. Kalau Mas Gibran beberapa kali menyatakan saya ini pembantu presiden, ditugaskan dimanapun saya akan manut aja, ikuti aja karena merasa diri pembantu presiden. Ya teman-teman ya, kita next dulu ke berita selanjutnya. Wapres Gibran itu sudah masuk dalam tahapan kemapanan itu. Pertama, dia memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Itu bisa dilihat dari kemampuan dia dalam bermedia sosial dan memberikan pernyataan-pernyataan yang seringkali mengguncang publik dan di luar dugaan. Ini dalam tren politik hari ini sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tradisi dia dalam berpendidikan Jawa. Artinya bahwa dia memiliki kemampuan diri dalam mengakrobatikan sikap-sikap adab hidup keseharian menjadi tradisinya. Kalau kata orang Sunda itu adalah hormat kasuluhureun, gitu kan, handap asorka sasama nyaah kasahandapeun. Nah, ini dia penting. Ini tiga hal ini sangat menguasai Mas Gibran. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dididik spiritual oleh orang tuanya. Kata orang Sunda, moal bisa perah, moal menang perah lamun perih. Tradisi keprihatinan dalam keluarganya yang membentuk karakter dirinya. Sehingga untuk itu saya sampaikan hati-hati terhadap Mas Gibran. Hati-hati terhadap Mas Gibran. Yang lain politisinya polos-polos. Yang lain politisinya mungkin berucap tidak dengan isinya. Bersikap hanya dengan kata-katanya tapi tidak dengan rasanya. Yang ini hati-hati, ya kan? Jarang berucap, tetapi sekali berucap bisa mengguncang dunia. Keren banget.
Ya, Pak KDM, ayolah berpasanganlah dengan Mas Gibran. Menang 1 putaran. Ya, saya pribadi sangat mengharapkan sekali ya KDM dan Mas Gibran ini menjadi pasangan capres dan cawapres. Saya nggak mau mengatakan ini yang harus jadi capres. Pokoknya siapapun antara mereka berdua yang jadi capres atau cawapres pasti akan menang dalam 1 putaran. Next teman-teman. Ini turun ke lapangan tuh bukan Wapres Gibran, Raka Buming Raka, berdialog dengan pencitraan masyarakat. atau mencari exposure, tidak. Yes. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog. Ya, seharusnya seperti itu ya. Orang yang gak berkunjung ke rakyat, ada ini tukang nyinyir bilang pemimpin yang tidak dekat dengan rakyat, ya. Giliran pemimpin yang turun langsung berinteraksi dengan rakyat, mereka katakan pencitraan. Apa sih mau lo? Ya, pemimpin yang sering keluar negeri, mereka katakan tidak hanya peduli dengan bangsa-bangsa asing. Pemimpin yang sering belusukan ke warga, mereka katakan pencitraan. Apa sih mau lo? Aduh, tukang nyinyir dari apapun yang dilakukan namanya tukang nyinyir, tetap tukang nyinyir teman-teman ya. Nggak ada yang benar di mata mereka tentang pemerintahan teman-teman. Gelombang perubahan tak terbendung. Survei SMRC, Mas Gib raih 28% pemilih PDIP di Jateng syarat gelombang perubahan. Dan Banteng Jawa Apa ini? Tengah kini siap menyambut era baru kepemimpinan anak muda. Yes. Survei terbaru SMRC membuktikan magnet politik Mas Gib yang begitu dahsyat. Bahkan 28% basis pemilih 28%. PDIP kini mantap menaruh kepercayaan penuh pada figur kepemimpinan beliau. Dukungan lintas Wis. partai terus mengalir deras. Ada yang akan nyinyir lagi nih teman-teman ya. Bentar, sorry. Keberlanjutan pembangunan dan terobosan nyata menuju 2029. Siap jadi bagian dari sejarah perubahan ini? Tulis dukungan penuhmu di kolom komentar. Saatnya bergerak bersama. Gabung Aksi Gibran, gabung bareng relawan digital. Aksi Gibran sekarang makin banyak yang gabung, makin kuat suara kita. Buat dukung kerja-kerja Mas Gibran, yuk jadi bagian dari komunitasnya. Nah ini teman-teman ya, makin hari makin banyak ya relawan-relawan yang kemudian tercipta hadir. Sudah ada Laskar Gibran, sudah ada Gibranisti, sudah ada aksi Gibran sekarang, sudah ada Pragrip. Teman-teman banyak ya. Fenomena ini terjadi seperti zamannya Pak Jokowi, munculnya relawan-relawan yang benar-benar mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden dan juga terus sukses dalam pemilihan-pemilihan. Gibran pun hari ini sama teman-teman. Lahirnya banyak relawan-relawan kepada Mas Gibran ya. Habis. Momen ada yang bilang KDM RI 1 di depan Bapak Prabowo. Masa RI 1 juara. Amin, amin. Oh enggak, itu bilang ke Pak Prabowo RI 1 juara. RI 1 bilang ke Pak Prabowo bukan kepada KDM. Kalian mau bikin hubungan Pak Prabowo sama KDM rusak ya? Nggak boleh seperti itu. Untuk ada suatu negara bangsa, suatu peradaban, kan Mereka berbicara harus soal ada swasembada makanan. pangan. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita mau mengerti negara, kita harus mengerti pangan, harus mengerti pertanian dan mengerti peternakan. Jadi bangsa besar, walaupun dia bisa Saya setuju bikin soal tempur, swasembada bisa pangan. bikin nuklir, tetap harus punya kambing, Harus punya kerbau, harus punya beras. harus punya telur, harus Harus punya punya ayam, telur. harus punya ikan. Bagaimana Anda punya pesawat tapi nggak bisa makan? Coba. Yes. Iya, Apa mau makan itu besi, apa Iya. aluminium, kan nggak bisa. krisis besi nggak rotis pangan. Faham tabarnya Tuhan kan sebagai di barat ya terima hujan kan sekali. Betul, Pak. Satu malam hujan di Bogor sama dengan 1 tahun hujan di Australia. Jadi dan memang Maung itu lambangnya Siliwangi kan? Lambangnya Siliwangi. Iya, iya, iya. Simbolnya Siliwangi, Raja Pajajaran. Yes. Kita next teman-teman ya. Mas Gibran itu sudah masuk dalam Gibran di mata tahapan KDM. kemapanan itu. Mata. Pertama, dia memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Itu bisa dilihat dari kemampuan dia dalam bermedia sosial dan memberikan pernyataan-pernyataan yang seringkali mengguncang publik dan di luar dugaan. Ini dalam tren politik hari ini sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tradisi dia dalam berpendidikan Jawa. Artinya bahwa Oh dia ini yang memiliki tadi teman-teman ya.
Di saat Rocky Gerung mengatakan bahwa Gibran itu anak ingusan yang dipaksa main dalam perpolitikan oleh bapaknya, tapi di mata KDM, Gibran itu adalah seorang anak muda yang matang dalam bersikap, dalam bagaimana dia beradab, beretika, teman-teman. Ya, jadi banyak orang yang meremehkan Gibran, mengatakan anak ingusan, mengatakan ya belum matang lah. Tapi kita melihat bahwa Gibran hari ini auranya benar-benar sudah semakin besar. Kematangannya itu benar-benar sangat matang. Kita melihat dari bagaimana dia memanage perasaannya ketika ada orang yang memfitnah dia dari soal ijazah, ada orang yang memfitnah dia, apapun yang kemudian berita yang hadir, banyak fitnahan yang hadir. Tapi apa yang ditanggapi oleh Gibran? Gibran tidak mempedulikan hal itu. Selama dia merasa itu adalah sebuah kebenaran, dia tidak mau tanggapi, teman-teman. Malahan dia fokus kunjungan kerja, berinteraksi dengan masyarakat, itulah yang lebih penting. Kita next ya. Ada fakta lain yang nggak disebut sama Ansi. Apa? Tahun 99 PDIP itu jawara pemilu. Menang menjadi presiden. Tidak. Dan itu karena faktor oleh? Kalah. Faktor politik, itu faktanya. 2004 Ibu Mega masih menjabat presiden. Menang dalam kontestasi Pilpres. Kalah. 2019 mencalonkan dengan Pak Prabowo. Kalah juga. Gitu loh. Tapi baru 2014 mencalonkan Pak Jokowi, 2019 mencalonkan Pak Jokowi, PDIP memenangkan Pilpres. Yes. Itu fakta yang gak diungkap sama Ansih tuh, kan gitu loh. Jadi bahwa kemarin 2024 suara PDIP masih tinggi karena masih menyemat nama Pak Jokowi, karena masih di ujung itu dia. Ya, Berhentinya. Tapi Bang, kata Bu Mega, Pak Jokowi loh ya, kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Terus kenapa Anda mengatakan seperti itu, Bang? Gitu loh. Jadi gini, nah Ilona. itu fakta politik sih, gitu loh. Apa yang mau Ilona. dijawab coba? Ketika dia menang pemilu pun nggak berhasil juga memenangkan Pilpres. Ya, begini, kan gitu Ilona. loh. Mohon maaf, Ketika jadi presiden pun Ibu Mega kan juga nggak mohon memenangkan maaf. juga gitu. PDI Perjuangan ini ada di angka berapa? PSI ada di angka berapa? Nah, kita hari bicara ini, soal ya? Pilpres, kalau bicara soal bagaimana ini PDIP serius kita merasa bicara, punya ya? kekuatan sendiri tanpa faktor Pak Jokowi, itu kan faktanya begitu. Semar. Nah, tolong kau bantah soal itu gitu. Semar, Bagaimana saya Ibu tidak Mega pernah- 99 saya kalah, tidak menyerang 2004 posisi kalah, Anda. 2009 Saya hanya bicara kalah, soal, ya, 2014 saya bicara baru soal Pak Jokowi konsen- hadir menang. konsen Dan hari itu ini. berdampak juga pada suara PDIP secara kepartaian sampai 2024 yang lalu gitu loh. Yang bersangkutan dan keluarganya sudah tidak bersama PDI. Tapi masih disematkan, rakyat masih menstigmakan bahwa Pak Jokowi masih sudah ada tidak di PDIP. bersama dengan PDI dan Masih kita tahu tersematkan nama itu. dan pada tanggal 14 Desember 2024 kemarin itu PDI sudah mengeluarkan SK pemecatan terhadap beliau dan satu Indonesia tahu. Iya, yang kau bantah soal bagaimana kalahnya Pilpres tanpa Pak Jokowi itu bagaimana coba? Makanya Ilona gitu loh. Perlu saudara ketahui, makanya heran tahun kami. Pak Jokowi jadi presiden, penikmat kekuasaan itu adalah PDIP. Kami heran. Itu juga Nggak bisa dibantah soal bahwa apa kekuatan relevansinya PDIP tanpa setiap Pak kali Jokowi bicara yang tidak bisa bersangkutan, memenangkan Pilpres. Apa relevansinya ya bicara yang bersangkutan mau jalan-jalan keliling Indonesia, terus PDI Perjuangan yang ditanya, apa urusannya sama PDI Perjuangan? Ya tadi kan kau sampaikan bahwa PDIP punya kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Pak Jokowi. Itu tersirat kau sampaikan. Nah, kita mau sampaikan juga PDIP tanpa Pak Jokowi tidak pernah memenangkan Pilpres. Walaupun Ya, Ibu Mega betul. menjabat presiden 2004. Memenangkan pemilu bantah itu 99. dong. Tidak pernah menang sih. Bantah itu Baru dong. menang ketika Pak Jokowi hadir. Jadi begini ya. Dan kemarin 2024 mencalonkan Ganjar kalah juga. Kan gitu loh. Bagaimana gitu loh. Nah, itu fakta politik yang semua orang tahu. Sebenarnya ya fenomenanya bisa menjawabnya dibalik gitu juga loh. Bagaimana Bisa dibalik juga. Ada fakta lain yang Bang Semar ini kalau ngomong nggak bisa berhenti sih. Itu kan lawan debatnya jadi nggak bisa untuk membantah itu karena itu adalah fakta politik, teman-teman ya. Fakta politik nggak bisa dibantah. Siapa yang mau bantah itu sebuah fakta? Yang paling penting Bapak Ibu selalu turun ke lapangan. Ini kakakku ini, teman-teman. Ini turun ya. ke lapangan tuh bukan Sekalipun kita beda 1 tahun, teman-teman. pencitraan atau Mas Gibran 38, saya 37, beda 1 tahun ya. mencari Tapi aku sudah menganggap dia exposure, kakakku tidak. sendiri. Dialog langsung dengan warga, dialog Yes. langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali. Selalu turun ke lapangan, bukan pencitraan atau mencari exposure, tidak.
Ini yang rakyat mau, ini ada pemimpin yang mau turun untuk membersamai rasa masyarakat, melihat, mendengarkan, merasakan langsung keresahan masyarakat di lapangan. Itulah yang rakyat mau, ya. Ada pemimpin yang seperti itu. Akan tetapi di elit politik mereka takut. Itu sudah mulai curi start. Itu sudah mulai mencari exposure, sudah mulai pencitraan Gibran seperti bapaknya. Lah, masyarakat mau kita memilih pemimpin yang bisa hadir di tengah masyarakat. Masyarakat mau seperti itu. Masa bodohlah jika para elit politik ribut-ribut di atas, Mas Gibran turun, ya, mereka katakan pencitraan atau apa, tapi masyarakat menginginkan hal itu. Itu bukan exposure, itu bukan pencitraan, itu yang dimau rakyat. Memilih pemimpin yang tidak hanya eksklusif diam di istana doang, tapi dia benar-benar turun untuk merasakan, mengalami, mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat di lapangan, ya. Malahan mengatakan itu pencitraan. Ya teman-teman ya, lucu juga ya, lucu juga teman-teman. Next. Momen Wapres Gibran seketika kaget saat bersama dengan Ibu Shirley teman-teman ya. mengetahui Saya juga ngefans sama Ibu Shirley ini teman-teman. Shirley Juanda teman-teman ya. Nanti kita bahas. harga minyak makan saat kunjungan kerja di Maluku Utara. Kenapa harganya berapa? Begini cuplikannya guys. Mahal banget. Kaget. Kaget. Nah itulah, pemimpin gak akan tahu harga minyak goreng di lapangan kalau gak turun langsung. Ya, kalau hanya berdasarkan laporan asal Bapak senang ya. Gibran anak kecil ini disuruh kenapa? bermain di Tukang wilayah bikin politik kacau oleh ini. bapaknya. Yang kurang ajar Gibran adalah bapaknya. Dia tahu anak ini anak kecil disuruh main di wilayah orang dewasa. Siapa yang kurang ajar? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Si paham wabarakatuh. ibuku. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani. Pelan banget suara Ibu Irma. Pemirsa, Kuatkan kali dulu. ini saya ingin mengomentari dan men-spill ya apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Ini Gerung. lawan Mohon tangguhnya maaf, Rocky Gerung, ya. ini Bu Irma ini ya. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Rocky bilang bahwa Gibran ya bermain di ranah politik disuruh bapaknya. Ya, anak kecil disuruh bermain di ranah politik oleh bapaknya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan. Yang pertama, Gibran adalah laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa yang berusia 38 tahun, punya istri dan punya anak. Dia berkeluarga. Artinya dia bukan anak-anak lagi. Dia laki-laki dewasa, kepala rumah tangga. Dan yang kedua, siapapun bapaknya si Gibran ini, dia punya hak memilih dan dipilih sesuai dengan konstitusi kita. Ketiga, terkait dengan apa yang diputuskan MK, ada 7 hakim, 5 setuju, 2 dissenting opinion. Regulasi menyatakan bahwa sah keputusan MK, ya, final dan mengikat. Keempat, yang meminta Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo, selain Pak Prabowo sendiri, juga atas persetujuan dari partai-partai koalisi. Jadi seharusnya kalau mau menggugat, pertama gugat MK, yang kedua gugat partai koalisi, ketiga mungkin gugat Pak Prabowo yang meminta Gibran untuk mendampingi beliau. Apalagi yang mesti diributkan, saudara Rocky Gerung seolah-olah merasa pintar, seolah-olah merasa bisa menghakimi Gibran dan bilang bahwa Jokowi orang yang memanipulasi publik pura-pura santun. Jangan salah bos, Pak Jokowi memang santun. Pak Jokowi nggak pernah membalas cacimakimu, nggak pernah membalas kalimat-kalimat busukmu yang selalu mengatakan bahwa Presiden bajingan tolol, dungu. Nggak pernah. Artinya apa? Artinya Jokowi santun, punya etika, punya adab, punya akhlak. Lah ente apa? Jadi mohon maaf ya, saya ingin menyampaikan ini kepada pemirsa di seluruh Indonesia agar clear gitu ya, clear melihat persoalan. Nah kalau Gibran kemudian jadi wakil presiden karena keputusan MK, kenapa tidak salahkan MK-nya? Kenapa tidak gugat MK-nya? Kenapa harus ribut? Kenapa harus mengatakan bahwa ini adalah kerjanya Jokowi? Oh tidak, ini bukan kerjanya Jokowi, ini kerja rakyat Indonesia yang memilih
dan memenangkan. Itu saya suka sekali kalau misalnya Ibu Irma itu satu debat di acara debat itu bersama Rocky Gerung. Rocky Gerung kelihatan itu benar-benar kelihatan seperti kucing yang kena air, teman-teman ya. Kayak orang Manado bilang tusak basah. Itu dia paling nggak suka kalau dalam satu acara debat dengan Bu Irma. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ini sangat diharapkan ini. Mengapa Jokowi sakti? Kita jangan lupa bahwa pansel KPK itu, mohon maaf, itu dipilih oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Ini yang menarik nih, satu presiden bisa 2 pansel. Harusnya Pak Jokowi nggak boleh membentuk pansel lagi di akhir masa jabatannya. Harusnya pansel itu yang memilih komisioner KPK. Harusnya Pak Prabowo. Di masa dia harusnya. Ini clear nih. Orang ngotot pasti ada maunya kan? Di akhir masa jabatannya dia pilih pansel untuk memilih komisioner baru. Lahirlah hari ini kata orang ya KPK made in Jokowi. Karena panselnya dibentuk Pak Jokowi. Komisionernya adalah pilihan Pak Jokowi. Itu yang saya sayangkan sekarang ya. Kalau memang begini kan kasihan juga. Ya. Mestinya KPK itu nggak boleh melihat DNA politik kan. Sumber kemana, ini orangnya mana, gengnya mana, nggak usah gitu. Jadi pemberantasannya equal aja. Hukum itu harus di atas kekuasaan kan. Tapi ini kekuasaan seolah mengendalikan hukum gitu, dikendalikan. Nah, maka saya bilang kan, kenapa Pak Jokowi sakti kembali lagi? Ya, sakti. Kenapa dia sakti? Karena saktinya Pak Jokowi 10 tahun itu ya semua cabang kekuasaan penegakan hukum itu dipegang kendali beliau selama ini kan. Dan setelah tidak berkuasa ternyata masih bisa pegang gitu. Maka begini, Bang Jian misalnya jadi kepala daerah. Semua komisioner itu adalah made in Jokowi. Kalau ada masalah-masalah hukum, KPK-nya kan bisa mengancam kepala daerahnya. Kan akhirnya kepala daerah jadi loyal semua. Saya takutnya begini, semua hari ini gila. Saya khawatirnya nanti tiba-tiba orang berbondong-bondong migrasi pindah ke partai gajah ini karena ada yang bunyi kasus-kasusnya gitu kan. Nyambung. Itu saya takutkan, khawatirkan. Oke, next teman-teman ya. Itulah saktinya Jokowi. Simsalabim, setiap 2 minggu datang masih rangka, datang lagi sudah tutup. Ini ibu pemimpin masa depan ini. Datang lagi furniture udah jadi. Ting. Ini SMA dan SMP. Banyak juga yang mulai menggemari. SMA sama SMP aja, SD nanti aja baru masuk. Oh iya. Bahaya soalnya. Dan mereka juga debu nanti setiap hari cium debu itu enggak bagus. Menurut data dari kita dukung pemimpin-pemimpin yang kerja seperti ini teman-teman akan ya. masuk di sini izin. Ya, tapi jadi ada 3 nih teman-teman pemimpin yang saya gemari hari ini untuk pemimpin muda ya. Of course number 1 Pak Jokowi yang sebagai teladan tokoh politik yang benar-benar memberikan teladan lewat perilaku, lewat strategi politiknya, lewat bagaimana dia memainkan politik dengan cara yang berbeda dari yang lain. Tapi untuk pemimpin masa depan ada 3 orang yang saya gemari. Mas Gibran, KDM, dan Ibu Sherly. Keren, Sherly Cowanda teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau sudah begini, ini aku jadi bingung mau pilih yang mana teman-teman. Kalau saya pribadi, kalau misalnya nama Sherly Cowanda pun itu disebut bisa menjadi pasangan calonnya Mas Gibran, calon wakil presiden ya. Ya kalau saya pribadi saya akan pilih Mas Gibran sama Sherly Cowanda. Sekalipun 2 orang yang di sini Pak Prabowo dan KDM juga kuat teman-teman ya, tapi ya aku pilih yang dua-duanya muda ya teman-teman ya. Ya beda pilihan gak apa-apa ya kan ya teman-teman ya. Tapi saya berharap nggak jadi seperti ini karena ini akan membuat dilematis yang sangat luar biasa bagi pendukung KDM dan pendukung Gibran ya. Jadi Cowanda juga orangnya bisa kerja, ideologinya juga sangat luar biasa teman-teman ya. Tentang bagaimana tentang cara berpolitik, bagaimana dia mengatakan dalam sebuah podcast dia bilang kalau apa sih politik itu? Bagi Sherly itu politik adalah bagaimana dia menjadi seorang gubernur ya, kemudian dia meminjam kekuasaan sebagai seorang gubernur itu dari rakyat. Makanya dia harus kembalikan, dia harus melayani, dia harus turun langsung untuk melayani rakyat yang sudah memberikan mandat itu kepadanya. Ini juga bagus teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit, see you on the next video and God bless.